Selamat datang kembali di podcast Rustar. Bersama saya mendengarkan Ridho Tasyukur. Dan saya tidak hari ini tidak sendirian bersama dengan saya di sana. Halo semuanya, saya Diva. Iya, Diva. Yang kapan lalu menjadi host, sekarang menjadi narasumber. Diva, Diva. Saya akan dari dengan manajernya lumayan sulit sekali. Iya, harus cocokin schedule dulu ya guys. Oke Kak Diva, di sini ada beberapa yang mau Ridho bahas lebih bisa. Mungkin diberikan sama visual perjelasan yaitu tentang apa yang sedang dialami Kak Diva ini di Sumstar Motornaga. Bisa perkenalan dulu. Baik, mulai. Halo semuanya, selamat siang, sore, malam ya buat semua yang lagi denger ya. Entah dari pagi hari, di siang hari, atau malam hari. Kenalin, aku Nadifa Amelia. Mungkin aku bakal perkenalan dulu yang dulu ya. Dulu aku sebagai digital marketing di PT Sumstar Motor Ayani, ya masih satu subgroup ya. Dan sekarang saya berkarir di sini di jalan yang baru sebagai customer service di Sumstar Motor Ngado Surabaya. Jadi ada satu pengalaman baru di meja yang berbeda ya. Betul. Untuk Kak Diva ini Gimana? lulusnya di tahun berapa ya? Sepertinya muda banget. Oke. Enggak seperti kelihatannya ya, mungkin aku akan kelihatan lebih tua ya. Karena looknya yang seperti ini, tapi aku masih 2001 kakak. 2001. Ya masih 24 tahun. Wow. 24 tahun, lulus itu SMK 2019 dan lulus kuliahnya baru 2025. 2025 baru. Oh ya, kapan lalu saya sempat lihat itu. Habis wisuda sama bulannya, semoga Terima kasih. menjadi sarjana yang sujana. Amin, terima kasih. Kak Diva, Ya. di ilmu komunikasi yang sebagai awalnya sebagai sales dan saat ini sebagai CS service ya, itu ada perbedaan atau sama aja sih? Sebenarnya ya kalau ditarik garis besar ya sama, Sama? karena sama-sama pelayanan. Oh gitu ya? Iya betul. Kalau di digital marketing atau sales ya, itu kan kita juga selain menjual produk atau unit, kita kan juga jual pelayanan ya. Karena seperti yang ditahu, sales itu banyak. Ya, persaingan semakin ketat. Jadi kita bisa jual apa selain produknya itu, kita jual pelayanan kayak gitu. Jadi kita harus mengunggulkan pelayanan ya. Nah, sama halnya di CS ini, customer service ini, kita juga mengunggulkan pelayanan juga. Karena kan sebagai customer service ini sebagai garda terdepan ya, berhubungan langsung dengan customer. Entah itu dia mau booking service atau mau komplain, kan pasti yang dihubungin adalah CS. Iya, benar. Dan jadi sebenarnya sama penetrasinya, yaitu sama-sama pelayanan, memberikan pelayanan. Sama halnya dengan konsep kita ya di Mitsubishi ya, passion to care. Passion to care. Iya. Oh. Seperti itu. Luar biasa, ini berarti kuncinya adalah karena itu sama-sama di bidang pelayanan, maka tidak jauh yang dipelajari ya. Betul. Apa saja kunci untuk bisa untuk bagi konsumen itu merasa aman. Jadi ketika menawarkan kepada konsumen mengingatkan servis berkalanya atau mungkin tentang promonya, itu apa yang bikin konsumen nyaman menurut Kak Diva? Sebenarnya aku nggak bisa banyak ngobrol ya, maksudnya nggak bisa banyak kasih omongan ya, karena kan hitungannya aku masih baru banget ya, masih piik gitu. Berapa bulan? Di CS ini aku baru masuk Desember kakak. Desember, luar biasa. Ini baru 1 bulan. Iya, jalan 2 bulan ini, ya kan. Jadi mungkin aku nggak bisa kasih yang banyak-banyak karena ya nanti so tau banget gitu. Lo siapa? Maksudnya kan ada Mungkin pelajaran dari pengalaman gitu ya. Pengalaman dari Yang bisa aku share. Iya, maksudnya ketika ada teman-teman yang lain yang sama di bidang servis gitu. Iya. Oh gini Kak Diva, kalau CS service itu harus partnya ini itu bagiannya CS service gitu. Apa itu yang baru itu? Jadi gini sih,
untuk intinya untuk menawarkan nih kan ya, untuk berhubungan sama konsumen gimana caranya biar dia itu tetap nyaman dan nggak merasa dipaksa gitu kan ya. Sebenarnya 11-12 sama sales, karena kan pasti kita hubungin konsumen yang random, maksudnya adalah dia nggak tahu kita, betul kan? Mereka para konsumen ini tidak tahu kita, dihubungin dengan nomor random ya kan, yang berpotensi untuk di reject, begitu ya kan. Jadi untuk meminimalisir rejekan itu sebenarnya tidak bisa, karena kan itu ya di luar kuasa kita. Tapi gimana caranya waktu kita sudah diangkat teleponnya, sudah bisa berhubungan, nah gimana caranya kita untuk mempertahankan itu kan, untuk mempertahankan obrolannya. Ya begitu kan, betul ya. Jadi jadi kalau misalnya sudah diangkat atau kita sudah berhasil membuat obrolan dengan konsumen itu, ya gimana caranya kita buat nyaman itu dengan cara pasti perkenalan dulu, buat mereka tahu kita. Oh gitu. Ya pastinya. Jadi saya greetingnya ya. Baik, saya biasa gini. Selamat pagi, Mitsubishi. Ya, Mitsubishi Sunstar Motor Naga Surabaya dengan Diva Bapak. Betul, dengan Bapak Rido. Saya akan pastikan dulu. Jadi saya sudah perkenalan, baru akan saya pastikan benar nggak yang saya telepon ini yang ada pada betul data. Gitu. Jadi supaya konsumen tidak merasa asing dan tidak khawatir bahwa itu semacam penipuan. Betul. Pernah nggak langsung apa siapa nggak tahu gitu? Pernahnya sih kayak gini. Dari mana Mbak gitu kan? Masih karena kan dulu. Sebenarnya itu nggak cuma konsumen aja sih, kita sendiri deh ya. Kita memposisikan diri sebagai kita. Kita kalau ditelepon orang random, pastinya kan merasa terganggu, apa nih gitu kan. Apalagi di era digital seperti ini kan banyaknya rawan sekali gitu kan. Apalagi saya teleponnya pakai telepon kantor ya, 031 ya. Jadi mungkin pastinya orang pasti akan was-was gitu. Nah, jadi ketika dijawab seperti itu ya pasti aku langsung perkenalan dulu. Saya dari Mitsubishi Sunstar Motor Naga Surabaya. Biar terus dia merasa aman gitu ngobrol sama saya kayak gitu sih. Menciptakan basic trust dulu dari kalimat pertama. Betul. Jadi setelah tutut lah diangkat, itu saya langsung Mitsubishi Sunstar Motor Naga Surabaya dengan Diva Bapak, selamat pagi, dan betul dengan Bapak Rido, saya pastikan dulu gitu. Jadi pastikan dia sudah mendengar bahwa saya dari Mitsubishi gitu, bukan scam gitu. Kedepannya Diva ini di CS ini harapannya seperti apa? Kan sudah memilih jalan sebagai back office. Pastinya bisa berkontribusi sih dalam tim ya, karena kan banyak harapan menuju kepada saya. Ya, saya sih pengennya pasti berkontribusi yang terbaik ya, baik itu dari segi unit entry untuk service sendiri ataupun dari segi media sosialnya, karena kan kalau dari basic content kan sudah dari basic content. Tapi kan untuk waktunya kan memang harus di manage benar-benar baik supaya bisa aktif gitu untuk kontennya. Jadi pengennya sih berkontribusi yang banyak dari unit entry, terus pelayanan, NPS ya, dan juga seperti yang diminta oleh BM kami yaitu kontennya pastinya biar bisa dikenal lah untuk departemen service ini. Oh, berarti selain memberikan pelayanan dengan full up ya, dan juga membuat promo yang terbaru di Sekolah dan sebagainya, Kak Diva juga membantu konten ya, betul, kreatornya tim service. Betul. Jadi ada sosmednya yang bisa dibagikan? Ada YouTube. Iya, ada YouTube-nya. Jadi saya uploadnya short sih. Short ya? Iya, jadi untuk akunnya mungkin terus di bawah ya. Saya juga lupa namanya. Bisa subscribe di situ ya, komen dan kasih masukan di situ. Jadi konten-kontennya juga cukup bervariatif sih sebenarnya, kayak kegiatannya service itu ngapain aja sih dari pagi itu, mekanik ngapain, terus penerimaan dan lain sebagainya, sampai tips-tips menarik tentang service untuk pergantian oli dan sebagainya, kapan sih harus diganti itu ada semua di situ. Gitu. Gitu ya. Kemudian Kak Diva 2026 ini apa yang akan dicapai, yang ringan dulu mungkin atau langsung yang mau paling berat? Apa ini? Wishlist kan? Wishlist ya. Wishlist untuk pribadi atau untuk apa ini? Wishlistnya untuk pribadi. Aduh
Kalau untuk kantor kan sudah jelas kan kita punya desk, kita punya target. Tapi kalau Kak Diva pribadi yang mungkin Mitsubishi Lovers ini bisa mendapatkan inspirasi dari seorang CS yang baru dari Salesforce ya. Kemudian sekarang yang biasanya wira-wiri sekarang harus menetap duduk diam dan berpikir supaya bengkelnya ramai. Untuk 2026 ini yang ingin dicapai seperti apa? Kalau wishlist pribadi ya, kalau pribadi itu sebenarnya pengen punya mobil sendiri sih. Atas nama sendiri ya. Atas nama sendiri itu sih. Iya. Semoga terwujud bisa beli mobil sendiri di tahun 2026. Amin. Sebagai penutup, mungkin ada pesan untuk Mitsubishi Lovers atau untuk podcast Instan, Kak Diva silakan. Boleh. Mungkin aku akan agak panjang ya, sedikit cerita gitu ya. Di sini kita punya banyak waktu. Baik, terima kasih untuk waktunya. Jadi untuk karir itu dari awalnya yang jadi aku nggak nganggep ini sebuah kemajuan atau kemunduran tuh nggak ada kayak gitu. Jadi dari sales ke CS, aku nggak merasa ini kemajuan atau kemunduran, karena dua-duanya penting menurut aku. Oh gitu. Ya, dua-duanya adalah job deskku yang penting, gitu kan. Gimana kedepannya ini akan membawa aku untuk menuju lebih baik, kayak gitu. Jadi aku nggak merasa semenjak jadi CS aku lebih baik dari CS, aku nggak merasa seperti itu. Waktu aku jadi sales juga aku nggak merasa aku lebih baik daripada CS. Aku nggak pernah merasa kayak gitu. Gitu. Jadi menurutku dua-duanya itu adalah suatu berkah ya, bisa berkarir di sini di Sunsar Motor, pastinya diberikan kesempatan yang luar biasa sama Sunsar Motor pastinya, sama SPV dan juga BM yang sudah membantu saya. Jadi apa yang saya jalani sekarang adalah berkah. Saya selalu berpikir seperti itu. Jadi bukan merasa kurang atau lebih, tapi saya merasa ini adalah berkah dan ya jalannya, dan memang harus saya lakuin dengan benar karena saya untuk ada di posisi ini juga tidak sendiri gitu kan. Tidak sendiri, ada siapa di belakangnya? Saya tidak. Ada siapa? Iya, maksudnya banyak pihak yang didukung, betul, banyak pihak yang mendukung saya untuk saya bisa ada di sini. Jadi saya menjalani hari-hari saya sampai saat ini itu dengan penuh rasa syukur agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Keren banget. Terima kasih untuk energi positifnya Kak Diva dan boleh lagi? Boleh. Terus aku mau sedikit cerita sih. Waktu pertama kan saya pasti di training dulu kan di sini ya. Oh iya. Gimana itu ceritanya? Saya ini itu kan saya training 7 hari di sini. Terus saya per tanggal 15 November itu saya harusnya sudah masuk. Ya kan? Sendiri. Maksudnya sudah menghandle semuanya sendiri. Lalu saya diberikan informasi oleh SM saya, service manager, diberi informasi bahwa saya harus diberangkatkan ke Jakarta untuk training di tanggal harusnya tanggal 17 memang. 17 kan? Iya betul, 17. Jadi saya tuh pokoknya cut-off-nya 15. Nah saya harus mulai kerja 17, benar, jadi sama. Rezeki dong. Iya betul. Rezeki banget. Iya, nah saya kan maksudnya kayak who I am gitu. Aku siapa? Tiba-tiba dikasih kesempatan besar seperti ini. Tapi waktu di sana gimana? Nah, seru nggak di sana? Seru banget sih. Seru banget. Awalnya memang Pak Rudi sudah bilang sih, ini kamu kesempatannya besar banget loh, karena nggak semua bisa dapat kesempatan kayak gini. Karena ada yang nunggu 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan udah ke Jalma pun belum bisa diberangkatkan ke pusat training kayak gitu kan. Wah saya langsung berbebani dong. Kenapa pakai beban? Kan bangga harusnya. Iya bangga sih, tapi kan anak baru gitu loh. Saya bisa apa di sana gitu. Takutnya malah membawa citra buruk ya karena. Khawatirnya. Iya, FYI aja for your information guys ya. Untuk pusat training itu adalah seluruh Mitsubishi. Perwakilannya per kota dan saya salah satu orang Surabaya. Iya. Saya sangat berterima kasih sih untuk hal itu gitu kan, karena diberikan kesempatan untuk belajar sebelum menjadi terjun ke dunia CS ini gitu loh. Nah waktu perkenalan juga waktu di sana
pada 10 tahun, 3 tahun, paling bentar tuh kayak 3 bulan gitu kan. Nah, waktu saya berkenalan, halo, nama saya Nadifa Amelia, saya dari PT Sesar Motor Surabaya, Manggel. Saya baru training 7 hari, belum masuk kerja. Saya terpengaruh seperti itu. Terus gimana kalau Terus ya, biasa kayak gitu ya. Terus untungnya trainernya juga memaklumi, maksudnya kayak ya enjoy gitu waktu kita belajar gitu. Nah untungnya saya juga ya aktif dalam kegiatan itu, jadi nggak kelihatan anak baru banget gitu. Ya at least tidak memalukan Manggel gitu. Tidak malah membanggakan ya. Iya, amin gitu ya. Ya, terima kasih lah buat teman-teman trainer waktu itu, teman-teman peserta waktu itu, dan para trainer yang sudah membimbing saya. Juga terima kasih orang-orang di belakang saya yang sudah membawa saya sejauh ini. Pasti ada sesuatu yang menjadi harapan besar bagi Kak Diva, dan itu bisa juga menyerap energi positif yang disampaikan, bahwa perjuangan itu tidak hanya kita itu mengukur beda angka, tapi kita dimanapun kita berada kita bisa berperan sebaik-baiknya, gitu kan yang dimaksud. Betul. Terus untuk Kak Diva, booking service di Sustar Motor Ngagar. Betul. Kenapa di Sustar Motor Ngagar? Yang pertama pelayanannya pastinya. Yes, pelayanannya pasti dengan Kak Diva akan puas. Yang kedua? Betul. Yang kedua pastinya estimasi yang diberikan akan sesuai. Estimasi yang sesuai. Dan yang ketiga? Yang ketiga, ini kan dealer utama ya. Dealer kanwil ya. Udah pasti jos gitu aja ya. Sudah pasti ramah di kantongnya. Betul. Ya. Terima kasih Kak Diva sudah hadir menemani kita hari ini, mengisi waktu kita, dan terima kasih juga untuk manajernya Ibu Diva yang sudah memberikan waktu untuk kami bisa ngobrol sampai di sini. Saya Rino Tasyukur dan mohon izin di Vitamin Otak ini. Jangan lewatkan segmen-segmen selanjutnya. Sampai ketemu di podcast Sustar minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you.